sudah menjalani berbagai jenis program diet, dari program diet A, B, C, tapi susah ngikutinnya. Atau udah pernah berhasil nih, tapi akhirnya balik lagi ke semula karena udah capek ngejalaninnya. Hai, aku Lydian, welcome back to this channel. Untuk kita yang lagi memulai pola makan yang baru atau lagi mau mengubah nih pola makan kita, ini adalah cara bagaimana kita bisa nanti pertahaninnya agar dapat hasil. Untuk mempertahankannya itu artinya kita bisa menjalankan pola makan tersebut dalam jangka panjang. Nah, di video sebelumnya aku ada sharing mengenai bagaimana sih kita menemukan pola makan yang sehat untuk kita. Dan aku juga udah sharing gimana caranya kita mendapatkan kebebasan untuk makan apapun tapi tetap mencapai tujuan kita nih. Aku akan taruh link videonya di box deskripsi di bawah ya. Dan melanjutkan dari video sebelumnya, hari ini aku mau sharing bagaimana caranya kita bisa mempertahankan pola makan tersebut dan nantinya kita akan dapat hasil. Yang pertama adalah cari diet yang cocok dengan gaya hidupmu. Nah, maksudnya cocok dengan gaya hidupmu itu adalah sesuai dengan kantong, sesuai dengan ketersediaan makanan, sesuai dengan schedule dan aktivitas sehari-harimu. Nah, contohnya jenis makanan yang kita akan beli dan kita akan makan sehari-hari sebaiknya itu sesuai dengan budget kita. Kalau misalnya memang ada budget nih untuk kita makan sehari-hari atau misalnya kita lebih banyak makan di luar, dan pastinya sesuai dengan jadwal dan aktivitas kita sehari-hari. Dari jam kita bangun, jam kita tidur, jam nanti ke kantor, jam makan dan sebagainya. Karena ada jam-jam yang memang di luar kendali kita. Jadi sebaiknya kita mencocokkan pola makan kita dengan jadwal kita masing-masing. Karena kalau misalnya semuanya ini nggak cocok, kita nanti akan sulit ngejalaninnya untuk jangka panjang. Dan akhirnya jadi kurang semangat deh jalaninnya. Yang kedua adalah cari diet atau pola makan yang kamu cocok nih dengan makanannya. Pastinya kan kita ada makanan yang kita suka, makanan yang kita nggak suka, ada pantangan secara agama, dan sebagainya. Seringkali saat kita mau menjalankan pola makan yang baru, kita banyak hindari makanan-makanan yang kita suka dan memaksakan diri untuk makan makanan yang kita nggak suka. Contoh, ada orang yang nggak suka makan sayuran dan buah-buahan, tapi dia suka banget nih makan nasi. Dan karena di program dietnya tersebut nggak mengizinkan dia untuk makan nasi dan menganggap nasi itu jahat, akhirnya dia sendiri akan mengikuti peraturan tersebut dan menganggap nasi itu jahat. Jadi seringkali kita menghindari dan melabel makanan-makanan tertentu itu sebagai makanan yang jahat dan makanan yang baik. Padahal pada dasarnya setiap makanan itu mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Apapun yang kita konsumsi secara berlebihan pastinya akan tidak baik untuk tubuh kita. Dan badan kita pada dasarnya nggak suka dibatasin. Jadi saat kita menghindari makanan yang biasanya kita sudah konsumsi sehari-hari, tubuh kita akan merasa kehilangan. Dan akhirnya kita jadi makin craving atau makin ngidam makanan itu. Jadi sebaiknya kita menjalankan pola makan dengan makan makanan yang bervariatif. Jadi kamu makan makanan yang kamu suka, tapi makan makanan yang kamu butuhkan juga sesuai dengan kondisi kesehatanmu. Dengan cara ini kita jadi nggak merasa kehilangan makanan-makanan yang kita suka dan kita bisa menjalankan ini jangka panjang sampai mencapai tujuan kita. Yang ketiga, jangan lupa pola hidup kita yang lain nih. Kita kan ada pola tidur, olahraga, dan juga tingkat stres kita. Jangan sampai pola makan yang kita jalani jadi berdampak buruk nih ke kesehatan kita. Karena apa yang kita makan dan jam-jam kita makan itu dapat mempengaruhi semua faktor dalam kehidupan kita itu. Contohnya, kalau misalnya kita suka melewati jam makan, itu akan mempengaruhi mood kita, energi kita, dan fokus kita sehari-hari. Dan kalau misalnya kita kekurangan makan atau kekurangan asupan kalori, ini jadi membuat kita lebih susah tidur di malam hari. Begitupun juga dengan jenis makanan. Jadi setiap orang mempunyai toleransi yang berbeda-beda terhadap jenis makanan tertentu. Ada orang yang setelah dia makan karbohidrat jadi merasa ngantuk atau merasa lebih capek. Tapi ada juga orang setelah dia makan karbohidrat jadi lebih berenergi. Nah, ini adalah contohnya di mana memang setiap orang mempunyai respon yang berbeda-beda terhadap makanan tertentu. Jadi kita jangan lupa semua aspek tadi seperti pola tidur, stres, dan olahraga. Yang keempat adalah it's okay not to be perfect. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya semua itu nggak berjalan dengan lancar. Kalau misalnya kita lagi menjalankan pola makan karena masalah kesehatan atau pengen turunin berat badan aja dan
dan merasa kok sulit banget ya untuk ngejalaninnya, tenang, bukan salah kamu kok kalau kamu sulit nih mengikutinya. Kalau memang susah banget untuk mengikutinya, mungkin pola makan atau dietnya belum cocok nih untuk kamu. Gak apa-apa, ditulis aja nih kendalanya apa. Setelah itu kita bisa konsultasi dengan ahli gizi atau dokter kita. Yang terakhir adalah surround yourself with supportive people. Jadi kelilingi dirimu dengan orang-orang yang support kamu nih, yang membuat kamu untuk menjadi diri sendiri, agar kamu bisa menjalaninya hari demi hari dengan enjoy, dengan happy, tanpa beban. Jadi pada dasarnya pola makan yang kita jalani tidak boleh berdampak buruk ke kesehatan kita dan kehidupan kita sehari-hari. Dengan 5 cara ini, tanpa kita sadari, tanpa effort juga, kita pastinya bisa mempertahankan pola makan kita sampai kita mencapai tujuan kita. Dan ini karena kita sudah cocok dengan pola makan tersebut dan kita bisa menjalankannya untuk jangka panjang. Jangan lupa share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian agar kita bisa membantu mereka juga. Dan aku akan sharing topik lainnya mengenai diet dan kesehatan. Semoga video ini membantu kalian and I will see you guys the next video. Bye bye.